Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Citra Insani, yang kedua yaitu Citra Wulansari, dan yang ketiga Desra Damayanti. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang aplikasi konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu wujud zat, yang kedua perubahan wujud zat, yang ketiga macam-macam perubahan wujud zat, dan yang keempat itu penggunaan konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya Citra Insani akan bahas materi tentang wujud zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa merupakan banyaknya partikel penyusun suatu benda. Jadi, wujud zat merupakan bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi yang berlainan. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud zat tersebut memiliki karakteristik dan ciri yang berbeda. Selanjutnya yaitu sifat perubahan wujud zat. Wujud zat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama yaitu zat padat. Setiap zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sebab partikel zat padat saling berdekatan dan terikat kuat oleh gaya antar partikel. Hal ini menyebabkan volume zat padat tidak dapat dimampatkan menjadi lebih kecil. Partikel-partikel itu mampu menggetarkan tetangga dekatnya, namun partikel-partikel ini tidak mempunyai energi yang cukup untuk keluar dari posisinya atau melepaskan diri dari ikatannya. Zat padat ini dapat berupa kristal atau amorf. Pada kenyataannya, zat padat partikel-partikelnya tertata secara teratur dan berulang. Partikel zat padat memiliki sifat seperti letaknya yang sangat berdekatan, susunannya yang teratur, dan gerakannya yang tidak bebas, hanya bergetar dan berputar di tempatnya saja. Zat padat ini yang demikian tersebut disebut dengan kristal. Jenis zat padat yang berbeda mempunyai bentuk kristal yang berbeda pula. Berbeda zat padat seperti gelas dan beberapa jenis plastik dan lilin memiliki susunan partikel yang tidak teratur. Zat padat semacam ini disebut dengan amorf. Susunan zat padat dapat diamati dengan difraksi sinar X. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair ini memiliki volume tetap, tetapi bentuk berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, apabila air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Apabila dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol, tetapi volumenya selalu tetap. Hal ini itu disebabkan karena partikel-partikel penyusunnya itu berdekatan, tetapi renggang. Selain ini, partikelnya lebih bebas bergerak karena ikatan antar partikelnya lemah. Nah, partikel pada zat cair ini memiliki sifat yaitu letaknya yang berdekatan tapi renggang. Yang kedua itu susunannya yang tidak teratur. Dan ketiga yaitu gerakannya agak bebas sehingga dapat bergeser dari tempatnya tetapi tidak lepas dari kelompoknya. Nah, selanjutnya yaitu zat gas. Zat gas ini berbeda dengan zat padat dan zat cair. Gas dapat dimampatkan untuk mengisi ruang yang lebih kecil. Gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Gas juga dapat memuai dan menyusut mengikuti ruang yang tersedia. Hal ini dapat dijelaskan melalui sebuah teori kinetik zat. Partikel-partikel gas mempunyai energi yang cukup untuk memisahkan diri dari partikel-partikel lainnya. Nah, karena itu partikel-partikel itu bebas bergerak ke segala arah sampai gas menyebar merata ke seluruh wadahnya. Karena partikel-partikel gas ini tidak saling berdekatan dan merapat, maka partikel itu dapat dimampatkan ke dalam ruangan yang lebih kecil. Nah, adapun partikel gas ini memiliki sifat yang pertama itu letaknya sangat berjauhan.
yang kedua susunan yang tidak teratur, dan yang ketiga itu gerakannya yang bebas sehingga dapat bergeser dan dari tempatnya dan lepas dari kelompoknya sehingga dapat memenuhi ruangan. Sekian presentasi dari saya, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Desra Damayanti. Saya Desra Damayanti akan menjelaskan tentang perubahan wujud zat dan contohnya. Perubahan wujud adalah perubahan termodinamika dari suatu fase benda ke benda wujud zat lainnya. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan atau penyerapan kolor. Terbagi menjadi dua, yaitu ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang akan menghasilkan suatu materi, yaitu materi baru. Perubahan kimia tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk semula secara sempurna. Ciri-cirinya itu terjadi perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, timbul gas, dan terjadinya endapan. Adapun perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru, yang berupa hanyalah bentuk dan wujud zat tanpa mengubah jenis zat tersebut. Ada perubahan wujud, perubahan bentuk, dan perubahan rasa berdasarkan alat penginderaan. Ada yang pertama yaitu perubahan wujud membeku. Membeku adalah peristiwa wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya, peristiwa membekunya yaitu air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es batu. Serbuk agar-agar yang dicampur air panas lama-kelamaan akan menjadi beku. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Contohnya, mentega yang dipanaskan akan mencair. Gula pasir yang diaduk dengan air panas akan mencair. Logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi akan meleleh. Yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa perubahan wujud cair ke gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Bensin dibiarkan berada di tempat udara akan menguap atau habis. Cimron baju yang dipanaskan akan mengering karena uap pada baju telah menguap. Bau minyak wangi pada tubuh lama-kelamaan akan menghilang karena adanya menguap. Yang keempat yaitu mengembun. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya, munculnya titik air pada daun di pagi hari, terbentuk titik hujan karena berkumpulnya awan. Bagian dalam kaca mobil menjadi basah saat mobil kehujanan. Menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di lemari akan habis karena menguap menjadi gas. Es krim yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan habis karena akan menjadi gas. Yang terakhir yaitu mengkristal. Peristiwa perubahan wujud gas menjadi panas. Dalam peristiwa zat ini melepaskan energi panas. Contohnya, peristiwa perubahan uap menjadi salju, lubang knalpot menjadi hitam dan mengering karena CO2 yang dikeluarkan menjadi padat, terbentuknya salju dari kumpulan-kumpulan titik air, proses pembuatan es kering dari karbon dioksida. Sekian dari saya, Desra Damayanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Wulansari. Terima kasih. Baiklah, saya Citra Wulansari akan melanjutkan materi mengenai penggunaan konsep perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada pembuatan es batu. Nah, pada perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari ada pembuatan es batu yang mana cara pembuatannya yang berupa air berwujud zat cair. Apabila kita masukkan ke dalam pendingin atau freezer, maka air yang tadi akan berubah bentuk menjadi batu es atau berubah bentuk menjadi wujud zat padat. Nah, yang kedua yaitu ada pembuatan kapur barus. Kapur barus biasa digunakan untuk menghilangkan bau dan mengusir berbagai macam serangga. Nah, kapur barus ini adalah bentuk dari penyubliman. Kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan mengecil dan lalu habis.
Nah, perubahan ini disebut dengan menyublim. Yang ketiga yaitu ada gula. Gula pasir terbentuk dari proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi gula pasir memakan tahapan yang lebih panjang. Gula pasir kebanyakan berbahan dasar dari tumbuhan tebu. Maka sebelum proses kristalisasi, tebu harus diolah terlebih dahulu. Pertama-tama tebu harus dipilah terlebih dahulu sebelum diolah untuk menghasilkan air tebu yang banyak. Setelah itu, air tebu harus disaring. Jika sudah bersih, barulah dilakukan pemanasan dan kristalisasi hingga menghasilkan gula pasir yang kita konsumsi saat ini. Nah, yang keempat ada garam. Sebelum mengolah air laut menjadi garam, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengambil air laut dan menampungnya pada kolam penyimpanan atau bunker. Nah, proses kristalisasi pada garam ini dilakukan dengan cara menjemur air tua selama kurang lebih 2 hari, hingga air berubah bentuk menjadi kristal-kristal garam. Setelah kristal garam terbentuk, maka garam sudah siap dipanen dan dilakukan pemadatan. Yang kelima ada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung dikelilingi koloid. Pembuatan koloid pada agar-agar pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Saat dipanaskan di air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Ketika didinginkan, molekul-molekul agar-agar mulai saling merapat, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat cair. Selanjutnya ada ice cream. Dalam pembuatan ice cream, konsep perubahan wujud zat yang digunakan adalah dikenal sebagai pengkristalan. Cara kerja mesin ice cream sebenarnya mengkristalkan cairan adonan es krim dengan cara memutar-mutar adonan tersebut hingga mengkristal secara halus. Selanjutnya ada terbentuknya dry ice. Dry ice atau es kering adalah hasil dari pembekuan gas karbon dioksida yang menjadi padatan es. Es kering ini tidak sama dengan es pada umumnya, yang terbuat dari air yang dibekukan. Gas karbon dioksida ini lebih dingin, padat, dan sulit mencair, sehingga sangat berguna untuk menjaga makanan tertentu tetap dingin saat harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nah, es kering ini tidak akan mencair, melainkan menguap saat berada di suhu ruangan. Es kering akan melepaskan gas karbon dioksida ke udara dan memberikan efek berkabut, yang membuatnya sering digunakan untuk membuat kabut buatan dalam pertunjukan drama. Nah, yang selanjutnya ada salju. Salju adalah suatu cairan atau air yang jatuh dari atas awan yang telah mengalami proses pembekuan yang menyebabkan salju terbentuk yang menyebabkan bentuknya berubah menjadi padatan dan proses jatuh salju dari langit seperti air hujan. Saat salju mengalami pembekuan, seringkali salju terpecah dan menjadikan kepingan salju yang bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, ski, atau kereta luncur. Salju merupakan wujud air dengan bentuk kristal padat. Nah, yang selanjutnya ada bunga es. Lemari es adalah salah satu peralatan elektronik yang banyak dibutuhkan, karena berfungsi untuk menyimpan makanan dan mendinginkan minuman. Lemari es memiliki banyak merek dan setiap lemari es memiliki kelebihannya masing-masing. Bunga es seringkali menempel di dinding lemari es, akibatnya adanya pembekuan yang terlalu lama dan bunga es membuat lemari es menjadi lebih berat. Proses pembentukan bunga es menjadi salah satu proses kristalisasi yang terjadi dan prosesnya terjadi dari cairan menjadi kristal. Yang selanjutnya ada madu. Saat lebah membawa madu ke sarang, bentuknya adalah cairan. Nah, dalam cairan madu terdapat kandungan air, zat gula, vitamin, dan enzim. Namun kemudian molekul gula di dalam madu mengalami proses kristalisasi. Terbentuklah kristal pada madu. Molekul gula di dalam madu saling terikat saat kandungan air dalam madu mulai larut. Inilah mengapa kita bisa melihat butiran seperti gula pasir pada madu. Selanjutnya ada knalpot. Knalpot biasanya terbuat dari aluminium atau seng yang dibentuk menjadi bulat dan didesain sedemikian rupa. Nah, lubang knalpot yang digunakan kendaraan seringkali berwarna hitam.
karena adanya gas karbon dioksida yang terbentuk menjadi padatan dan padatan tersebut menghasilkan bentuk layaknya kristal. Nah, baiklah, itulah contoh-contoh penggunaan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.